Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di History Mistis. Kembali lagi saya akan membagikan cerita horor untuk kalian para pecinta cerita-cerita horor. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like dan subscribe. Selamat mendengarkan. Sebelum saya menceritakan kejadian nyata mistis yang menimpa teman seangkatan saya menceritakan dulu di mana letak Danau Lindu itu. Jadi Danau Lindu itu adalah sebuah danau tektonik yang terletak di Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Berada di ketinggian sekitar 1000 mdpl. Dari kota Sigi, kita harus berkendara sekitar 40 km. Sebelum akhirnya tiba di Sadaunta, Desa Namo, Kecamatan Kulawi, titik terjauh yang bisa dijangkau oleh kendaraan roda 4. Sadaunta ini adalah sekaligus pintu gerbang sebelum memasuki kawasan Taman Nasional Lore-Lindu, disingkat dengan TNLL. Pagi itu di tahun 2021, tepat 3 tahun yang lalu, Syarif, Ira dan kawan-kawan itu berkunjung ke Danau Lindu untuk menginap. Tempat ini memang banyak dikunjungi para wisatawan dari dalam daerah maupun luar daerah. Perjalanan ke Danau Lindu memiliki tantangan tersendiri. Cerita awalnya itu dimulai dari Ira dan kawan-kawan itu berencana ke Danau Lindu buat refreshing. Kebetulan Syarif punya kelebihan bisa melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Syarif pun mengiyakan ajakan ke Danau Lindu. Syarif, Ira, dan kawan-kawan tadi melakukan perjalanan sampai ke puncak jalan ke Danau Lindu. Lokasinya itu ada di Tugu di pinggir jalan. Mampirlah mereka untuk berfoto, sedangkan Syarif tadi menatap ke atas, tepatnya menatap pohon besar tepat di belakang Ira dan kawan-kawannya. Syarif melihat jin menyerupai genderuwo besar dan setinggi pohon, mirip genderuwo versi Kalimantan yang tingginya seperti pohon besar, kata Syarif. Setelah Syarif tadi tatap-tatapan, dia kaget karena Ira memanggilnya berfoto di tugu itu. Setelah selesai istirahat, mereka melanjutkan perjalanan ke Danau Lindu. Setelah jalan cukup jauh, mereka melihat perkampungan yang tidak jauh dari lokasi yang dituju. Mereka sempat bertemu dengan bapak-bapak. Bapak itu memiliki paras yang ramah, murah senyum. Terus tidak jauh dari tempat itu, mereka bertemu lagi dengan bapak yang memiliki paras datar, dingin dan tidak ada senyum di wajahnya. Setelah kejadian tadi, Syarif merasa janggal karena mulai diperhatikan hal-hal lain. Syarif merasa bapak-bapak yang bermuka datar tadi bukan manusia, tapi dia tidak memperdulikannya karena sudah biasa dengan hal-hal tersebut. Pas sampai di Danau Lindu, kondisi Ira dan kawan-kawan biasa-biasa saja, kecuali Syarif karena pas pertama kali berdiri di pinggir danau yang dia rasa ada yang melihat dan memperhatikannya. Walau dia pindah ke tempat lain di area danau, dia merasa ada mata yang mengawasinya. Dan saat itu dia belum sadar kalau yang memperhatikan itu bukan manusia, melainkan sesuatu berukuran besar. Tapi dia tidak tahu itu apa, tapi bisa merasakannya. Setelah kejadian itu, mereka mendirikan tenda dan beristirahat. Syarif terus memikirkan kejadian aneh yang beberapa kali dialaminya. Syarif yang membawa alat pancing pada saat itu mulai berpikir, bagaimana kalau saya berinteraksi dengan mereka lewat pancing ini. Seketika Syarif mengeluarkan pancing dan pergi ke danau memancing ikan, tapi tidak ada umpan. Dia pun berbicara dalam hati, kalau kalian penghuni di sini baik-baik, buktikan beri saya ikan tanpa umpan. Tapi jika kalian jahat, putuskan tali pancing saya. Nah, setelah beberapa menit, saya mendapat ikan dengan modal tidak memakai umpan. Dalam hati, oh ternyata penghuni di sini baik-baik, kata Syarif. Pas sedang asik-asik memancing, Ira bertemu temannya yang juga ikut memancing. Jadi Syarif dan teman cowoknya ngobrol-ngobrol sambil mancing. Si cowok tadi bilang sama sepupunya, kalau mau pulang duluan pergi memang karena masih sore, jalanan belum gelap. Tapi kalau mau pulang sama-sama menunggu sampai malam. Cowok tadi bicara dengan sepupunya yang juga ikut tapi tidak satu rombongan dengan Syarif dan kawan-kawan. Pas selesai mancing sekitar jam 5, mereka langsung pulang. Pas berjalan hendak pulang di pinggir danau, Syarif paling depan.
Syarif mendengar gayungan yang masuk ke dalam air dalam keadaan terbalik. Jadi udara itu terperangkap di dalam gayung. Pas Syarif menoleh ke arah suara dalam danau, Syarif melihat ke danau, gerakan di air dan ujung bibir ikan yang besar, mungkin 3-5 meter di tengah-tengah danau, tapi cuma sekilas. Lalu ikan tadi langsung menyelam ke air, seperti memberi sapaan, "Selamat datang di Danau Lindo." Syarif baru sadar ternyata sosok besar yang memperhatikan dia tadi itu ternyata ikan.